Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, yang demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan tema pondasi keluarga yang bijaksana. Pondasi keluarga yang bijaksana. Saudaraku, setiap bangunan yang kokoh sudah pasti memerlukan pondasi yang kuat. Begitu juga dengan keluarga kita masing-masing. Kita perlu merenungkan sebuah pertanyaan, apa yang menjadi pondasi kehidupan keluarga kita? Atau apakah kita mendasarkan keputusan dan tindakan kita pada prinsip-prinsip Alkitab? Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana membangun pondasi keluarga yang bijaksana. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, begitu penting bagi kita untuk membangun keluarga kita di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 yang telah kita baca, Yesus menggambarkan dua jenis orang. Satu yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, dan yang satunya lagi yang mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Orang yang bijaksana adalah yang membangun rumahnya di atas batu, yang berarti mengikuti ajaran Kristus. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri, sementara yang dibangun di atas pasir akan runtuh. Ini menggambarkan bahwa ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, kita harus berdiri teguh pada iman dan firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam membangun rumah perlu pondasi yang kokoh, yang kuat, supaya bangunan itu tidak rubuh. Demikian juga kita membangun rumah tangga atau keluarga. Milikilah pondasi yang kuat, pondasi yang benar, yang tepat. Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan dalam membangun rumah tangga. Tapi kalau kita memiliki pondasi yang tepat, yang kuat, yakinlah dalam setiap kita menghadapi persoalan, pergumulan, masalah hidup, segala sesuatunya dapat kita hadapi dengan baik. Melalui renungan kita pada hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, pentingnya mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan keluarga. Karena sedemikian pentingnya firman Tuhan, oleh karena itu, mari kita membangun, membina keluarga kita
dengan didasarkan firman Tuhan. Untuk dapat mengerti dan memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah persekutuan dengan keluarga, doa bersama, sehingga dengan demikian ketika kita membaca firman Tuhan bersama-sama keluarga, maka firman Tuhan dapat diperdengarkan kepada setiap anggota keluarga. Yang kedua, praktekkan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun dalam menghadapi masalah. Begitu pentingnya bagi kita sebagai keluarga Kristen untuk membaca Alkitab, karena dari situlah kita dapat mengerti, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membangun keluarga, ketika kita membangun hubungan antara satu dengan yang lainnya, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah keluarga, biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kita, sehingga kita dimampukan, dikuatkan, dan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang bijaksana adalah yang mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Dengan melakukan ini, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup dalam membangun keluarga. Tentu kita sadari bahwa setiap anggota keluarga punya sifat, punya karakter, punya cara pandang, dan cara melangkahnya juga berbeda-beda. Tetapi ketika segala sesuatunya, semua anggota keluarga hidup dalam firman Tuhan, yakinlah bahwa setiap anggota keluarga dapat bersama-sama membangun keluarganya dengan baik. Biarlah firman Tuhan, renungan yang kita dengarkan pada hari ini, sungguh dapat memberikan semangat, kekuatan dalam kita menjaga keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.